Setelah di titik awal penemuan prasasti Harinjing, Napaktilas berlanjut ke prasasti Siman yang masih tertinggal di Desa Siman dan berakhir di Monumen Harinjing yang merupakan karya Bupati Asmono pada tahun 1985. Jumlah dari prasasti Siman itu sendiri adalah 2 buah dan diletakkan dalam satu deret bersebelahan di bawah Cungkup. Prasasti yang juga kerap disebut masyarakat sebagai tempat punden Mbah Kurit ini diperkirakan masih berada pada tempat aslinya atau biasa disebut in situ, yang berdasarkan bunga Padma terdapat pada salah satu prasasti. Diperkirakan bahwa prasasti Siman berasal dari zaman Kerajaan Singasari. Prasasti Harinjing daerah Bhagawan Tabahari, di mana pada waktu itu beliaunya membuat sebuah sudetan air dari Kali Kunto ini, ya. Ini untuk pengairan dan sekaligus mengantisipasi banjir. Nah, atas jasa beliaunya pada waktu itu oleh Kerajaan Mataram Hindu, Mataram kuno, itu diberikan daerah Siman. Jadi Sima itu adalah pemberian tanah untuk bebas pajak. Sehingga ini merupakan suatu anugerah. Beberapa tempat yang lain pemberian Sima juga ada seperti Prasasti Kuak dan sebagainya. Ini salah satu bagian penting bagaimana peradaban pada waktu itu. Beliau-beliau sudah visioner bagaimana menjadikan sebuah irigasi itu menjadi tempat yang bermanfaat. Apalagi di saat ini dilihat posisinya bahwa di sini adalah daerah-daerah yang sangat dekat dengan Gunung Kelut yang beberapa kali mesti minimal 15 tahun sekali mengalami erupsi. Napaktilas yang dilanjutkan di prasasti Siman ini sekaligus mendoakan para leluhur, pejuang bangsa yang ada, khususnya di Kabupaten Kediri. Mas Dito, Bupati Kediri bersama rombongan juga melihat langsung detail tulisan yang tertera di prasasti Siman, yang hingga saat ini masih juga dilestarikan dan dijaga oleh warga sekitar. Jadi memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri yang ke-1218, yang mana kita membawa tagline Kediri Raya Mukti, Ayo Gumregah Nyawiji, yang artinya adalah Kediri Raya Sejahtera, Ayo Bangkit Bersama. Nah, pada saat kita melaksanakan proses Hari Jadi Kabupaten Kediri, hari ini tanggal 24 Maret, satu hari sebelum Hari Jadi Kabupaten Kediri, kita melakukan Napaktilas. Ini rangkaian acara ini sudah kita mulai dari kemarin. Hari ini kita Napaktilas tadi di salah satu kebun yang dulunya adalah kebun kopi. Di kebun kopi itu tahun 1916 ditemukan prasasti yang kita kenal sampai dengan hari ini adalah prasasti Harinjing. Di mana dalam prasasti tersebut tertulis atau dituliskan kalimat atau kata Kadiri. Itulah berangkat dari mana kata Kediri itu ada dari prasasti tersebut. Lalu setelah dari sana kita lanjut, masih ada 2 prasasti, jadi ada 3 prasastinya. Yang 2 lagi ini kan namanya pun prasasti Pradah dan prasasti Siman, ya kurang lebih namanya itu. Nanti biar yang ahlinya yang menjelaskan.
Lalu tadi ya kita napak tilas sekaligus mendoakan para leluhur-leluhur yang ada, para pejuang-pejuang bangsa yang ada, terutama khususnya di Kabupaten Kediri ini. Kita doakan semoga beliau dengan jasa-jasanya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Prasasti menjadi hal utama dalam merujuk tanggal penting suatu daerah. Itu yang dilakukan Kabupaten Kediri untuk menentukan hari jadi. Hari jadi Kabupaten Kediri yang jatuh pada tanggal 25 Maret kemarin berdasarkan Prasasti Harinjing. Penggunaan tanggal tersebut secara resmi ditetapkan pada tahun 1985. Harapannya tetap dilestarikan, bahwa saya berharap dari Dekampat berharap kegiatan ini tetap lestari, dilakukan tiap tahun menjelang hari jadi dan sebagainya. Tadi ada prasasti Bokor Prada, tadi ada karena tanah yang di tempat di sana itu adalah tempat yang masih menjadi milik orang lain. Jadi Dekampat merekomendasikan kepada Bupati untuk itu diambil alih, artinya dibeli. Dan tadi Bupati sudah menyampaikan insya Allah akan membeli lahan itu karena tidak begitu mahal, demi kemanfaatan kepada masyarakat sekitar. Itu untuk mengantisipasi adanya nanti gugatan masalah waris terkait posisi letak di mana posisi Prada itu berada. Akan dijadikan tempat wisata? Iya, itu wisata dan mungkin akan ditata ulang. Yang jelas tadi Pak Kepala Desa juga sudah menyampaikan akan mengatur itu dan terus mengawal daripada prasasti yang ada. Satu lagi, tadi semalam diskusi dengan Mas Dito, itu adalah membawa pulang prasasti Harinjing. Jadi prasasti Harinjing saat ini ada di Museum Nasional, dan ini perlu kiranya nanti salah satunya adalah bersurat kepada Presiden untuk membawa pulang prasasti Harinjing, karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kediri sebagai cikal bakal daripada hari jadi Kabupaten Kediri.